Kita akan mulai praktek mandi junub bersama santri Al-Fatah. Yang pertama kita niatkan dalam hati, kemudian kita bisa membaca basmalah juga dalam hati karena kita ini di kamar mandi, bukan di toilet. Kalau kita gunakan toilet nanti tentunya kita menggunakan tata cara memasuki toilet, yaitu dengan cara mendahulukan kaki kiri. Nah, yang pertama mandi junub itu mencuci tangan, telapak tangan, menyela-nyela jari. Bisa 1 kali, 2 kali kita cuci. Jika sudah kita anggap bersih, yang kedua adalah mencuci kemaluan. Sampai bersih, ya, mencuci kemaluan sampai bersih. Setelah dianggap bersih, kita bisa mencuci tangan kita dengan sabun agar jika ada bakteri yang menempel itu bisa hilang. Kemudian kita cuci di keran yang lain air sabunnya supaya tidak bercampur. Kemudian setelah itu adalah langkah yang ketiga adalah berwudu. Berwudu seperti kita mau melaksanakan sholat. Jadi mencuci tangan, kemudian kita ambil air segenggam, kita berkumur-kumur, kita laksanakan sunnahnya, kita berkumur-kumur, bisa langsung memasukkan ke dalam hidung, Setelah itu kita membasuh muka. Ini bisa 1 kali, 2 kali. Airnya dikemukakan secara rata, ambil segenggam, airnya langsung disiramkan ke muka. Jadi setelah itu ya, ambil segenggam, kemudian kita sampai ke siku, kita basuh tangan kanan dan tangan kiri kita. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kemudian kita usap kepala, kita buang airnya ke belakang, kemudian telinga juga kita bersihkan. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Langkah yang terakhir adalah mencuci kaki. Ini bisa kita dahulukan atau kita terakhirkan, tapi hari ini kita ambil yang kita awalkan saja. Mencuci kaki kanan 3 kali, ambil air, kaki kirinya 3 kali ambil air. Jika sudah cukup, langkah yang keempat yaitu mengambil air kemudian menyelah-nyelah ke rambut, mengambil air kemudian siramkan ke kepala, di sela-sela rambut sampai meresap ke pori-pori, ya. Bisa 2 kali, kalau Rasulullah sampai 3 kali, hingga terasa sudah meresap. Kemudian Rasulullah menyiramnya 3 kali, bisa dengan tangan atau dengan kita gunakan gayung. Nah, kita siramkan 3 kali. Setelah itu baru kita ratakan ke seluruh tubuh, ya, kita ratakan ke seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Karena tadi kita sudah mencuci kaki ketika berwudu, maka junub kita sudah selesai. Bisa kita tambah menggunakan sabun
supaya bersih, ya, supaya bersih. Demikianlah mandi junub pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bisa dipraktekkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita setelah ini akan melanjutkan ke versi yang di dalam toilet, ya, yang di dalam toilet. Kita akan praktek bagaimana tata cara mandi junub ketika kita posisinya di dalam toilet. Jadi pertama tetap kita gunakan langkah kaki kita masuk dengan menggunakan kaki kiri sambil mengucapkan berdoa. Kemudian setelah berdoa kita gunakan keran untuk mencuci tangan, ya, tangan kita cuci selah-selahnya, ya, kita cuci. Ketika sudah cukup bersih, langkah yang kedua adalah mencuci kemaluan, ya, mencuci kemaluan. Kita bisa menggunakan air yang sudah ada, ya, mencuci kemaluan sampai bersih. Setelah dianggap bersih, itu kita bisa membersihkan tangan kita yang tadi untuk membersihkan kemaluan itu menggunakan sabun. Jadi kita bisa bersihkan tangan kita dengan menggunakan sabun. Jadi kita ambil sabun agar supaya apabila ada bakteri itu tidak mengenai bersih. Langkah selanjutnya berwudu sesuai dengan langkah-langkah ketika kita mau melaksanakan sholat. Jadi diawali dengan membersihkan tangan, sela-sela jari, kemudian berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Bisa memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu membasuh muka sebanyak 2 atau 3 kali secara sempurna. Kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Ini boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kemudian tangan kiri. Setelah itu kita mengusap kepala. Kita ambil air, kemudian kita buang. Kita basuh kepala. Kemudian ini juga boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kita basuh kepala kita buang airnya. Kita basuh. Langkah yang terakhir adalah membasuh kaki. Nah, ini ada 2 versi, ada yang boleh didahulukan di awal atau nanti diakhirkan ketika selesai melakukan rangkaian mandi junub.
Nah, ini kita ambil yang pertama saja, kita selesaikan dengan membasuh kaki. Setelah itu, yang keempat adalah mengambil air kemudian menyela-nyelakan ke kepala, ke rambut kepala. Nah, itu sampai terasa ke pori-pori, ya. Kita ambil air kemudian kita sela-sela sampai terasa. Setelah itu membasuh kepala sebanyak 3 kali, bisa dengan genggaman atau dengan gayung. Kita basuh 3 kali. Terakhir kita akan meratakan air ke seluruh badan kita. Jadi dimulai dari bagian tubuh yang paling kanan. Kita basuh, pastikan semua terkena air. Kita gayung. Jika kita mau tambahkan sabun, kita gunakan sabun setelah gerakan yang terakhir ini, maka itu juga diperbolehkan. Jadi kita boleh menggunakan sabun supaya tambah bersih. Demikianlah rangkaian gerakan mandi junub. Mudah-mudahan mudah dipahami dan dipraktekkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mandi junub atau mandi besar, karena ini merupakan satu tuntunan fikih yang sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh 2 santri. Silahkan untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Akorman Huda, kelas 2 Tahfizul Quran, asal Kampung Tengah, Gunung Sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jundullah Al-Fatih. Saya kelas 2 MTS di Tahfizul Quran. Asal saya dari Cilengsi. Berdua akan mempraktikkan mandi wajib. Kita akan langsung mencoba belajar praktek mandi junub sesuai dengan kaidah-kaidah atau tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bersama kita 2 santri yang insya Allah akan membantu untuk belajar mempraktekkan bagaimana cara mandi junub yang benar. Silahkan ke tempat mandi masing-masing, ya. Jadi mandi junub ini adalah satu yang harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasul, supaya mandinya benar-benar bersih dan siap untuk melaksanakan ibadah. Yang pertama, diniatkan dalam hati, kemudian diawali dengan membaca basmalah di dalam hati. Jika kita lakukannya di toilet, maka kita harus melaksanakan tata cara memasuki toilet, tentunya dengan mendahulukan kaki kiri kita ketika kita masuk ke dalam toilet, jika kita mandinya di dalam toilet. Jadi dengan melangkahkan kaki sembari mengucapkan doa,
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan praktikkan di luar toilet. Yang pertama, gerakan yang pertama adalah membasuh telapak tangan. Jadi Rasulullah membasuh telapak tangan, kemudian menyela-nyela jemari-jemarinya ya di sela-sela. Nah, Rasulullah melakukannya. Setelah dirasa bersih, dirasakan bersih, kemudian mencuci kemaluan, ya, bisa menggunakan gayung. Jadi kita ambil air secukupnya, kemudian boleh posisi duduk, ya, kita ambil, kemudian mencuci kemaluannya sampai bersih, ya, sampai bersih. Setelah dirasa cukup bersih, kemudian bisa dibersihkan menggunakan sabun. Jadi tangannya bisa dibersihkan menggunakan sabun, ya, diambil sedikit sabun untuk menghilangkan, siapa tahu ada bakteri yang menempel di tangan, untuk membersihkan setelah kita membersihkan kemaluan. Setelah itu dicuci di air keran mengalir supaya tidak bercampur dengan yang akan kita gunakan untuk membasuh. Kita cuci. Setelah bersih, kemudian langkah yang ketiga adalah berwudu seperti ketika kita mau sholat, ya. Jadi kita berwudu dimulai dari mencuci pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Ini bisa dilakukan sempurna 1 kali atau 2 atau 3 kali. Setelah itu membasuh wajah hingga ke belakang telinga. Apabila ada janggut maka harus di sela-sela jenggotnya. Bisa 3 kali. Kemudian ambil air segenggam, kemudian tangan kanan sampai ke siku, masing-masing 3 kali. Kita ambil versi lengkap. Setelah kanan, kemudian kiri juga kita ambil versi lengkap 3 kali. Setelah itu kita akan mengusap kepala, ambil segenggam kemudian dibuang airnya. Kemudian kita usap kepala ke belakang, ke depan, ibu jarinya di telinganya, telunjuknya dimasukkan ke dalam telinga. Bisa 2-3 kali. Setelah itu mencuci kaki. Bagi kita yang ingin melengkapkan sampai mencuci kaki, maka kita selesaikan sampai mencuci kaki. Ada versi yang lain, nanti mencuci kakinya ketika wudhu itu diakhirkan setelah membasuh seluruh tubuh. Kalau sudah cukup, maka kita ke langkah selanjutnya adalah mengambil air,
kemudian menyelah-nyelah rambut, ya, mengambil air, kemudian di selah-selah rambut, ya, sampai ke pori-pori, ya, sampai benar-benar terasa ke pori-pori. Bisa 3 kali, ya 3 kali, diambil 3 kali sampai terasa basah hingga ke pori-pori. Setelah itu menyiram kepala dengan air, bisa diambil dari gayung sebanyak 3 kali, ya, diambil, disiram sebanyak 3 kali sampai dirasa cukup. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh, mulai dari bagian tubuh yang kanan. Jadi, menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya, badan semuanya diusahakan terkena air. Maka jika kita mandi sendiri, kita tidak menggunakan pakaian, maka air lebih bisa menyerap. Pastikan semuanya basah. Setelah dianggap cukup, maka selesai proses mandi junub ini. Nah, apabila yang tadi belum mencuci kaki ketika berwudu, maka terakhir adalah dengan mencuci kaki, ya, mencuci kaki. Nah, ketika ini sudah selesai, maka boleh menggunakan sabun. Untuk menambah bersih, ya, untuk menambah bersih dari proses mandi junub kita. Jadi setelah rangkaiannya selesai, kita boleh demikianlah tutorial kita mandi junub pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kemudian mudah dipahami, sehingga generasi kita bisa melakukan dan mempraktekkan cara mandi junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.